Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini, saya doakan hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya sama Allah, yang banyak impian, pingin A, B, C, D, insya Allah diwujudkan sama Allah, insya Allah. Yang penting yakin, sabar, dan istiqomah dalam melangkah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi ingat nih ya, jangan lupa minta ampunan Allah, karena di situ kuncinya. Ketika kita benar-benar minta ampun sama Allah, kita sadarin kita banyak salah, banyak dosa, insya Allah kemudahan itu akan terbuka lebar di depan mata kita. Akan dibentangkan sama Allah tuh petunjuk-petunjuk, bimbingan, kita harus begini, insya Allah teman-teman. Yang penting nurut aja sama Allah, ikut aja. Waktunya sholat, waktunya bekerja. Itu teman-teman. Ya, jangan lupa bersyukur, selalu saya sampaikan. Saya ingatkan diri saya sendiri, buat kita semuanya, teman-teman semuanya, ayo sama-sama kita untuk terus banyak bersyukur ya, di kondisi apapun. Katakan alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku sehat, aku bahagia, aku berlimpah, hutangku lunas. Tulis nih doa sebanyak-banyaknya, doa terbaik Anda di kolom komentar, tulis sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, semuanya. Sehingga ketika ditonton oleh jutaan orang, insya Allah dan diaminkan, itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan WA ya. WA nomor yang tertera di bawah ini, itu nomor saya. Itu gratis grupnya. Dan yang mau ikut kelas online, monggo silakan japri saya, nanti kita arahkan ke admin biar diarahkan, dijelaskan sistemnya seperti apa. Intinya di kelas online itu buat Anda yang memang siap, yang memang serius ingin dibimbing sampai hutangnya lunas. Karena insya Allah kita nggak ada biaya tambahan. Berapa biayanya nanti dijelaskan sama admin ya. Itu daftar kelas online, masuk, sudah kita ada grup khusus di sana, nanti kita akan pandu, kita akan bimbing sampai hutang Anda lunas. Kita nggak ada waktu 2 bulan 3 bulan, nggak ada. Semua begitu Anda sudah mendaftar kelas online, insya Allah kita akan dampingi, kita akan support, kita akan bimbing terus, kita akan support terus, kasih semangat terus. Karena ketika orang punya masalah hutang itu yang dihajar tuh mentalnya ya, mentalnya pasti down lah, apalagi nggak bisa bayar cicilan, wah itu momennya luar biasa itu. Nah disitulah kita support, kita semangat, ayo banyaklah teman-teman. Nah di kelas online itu juga kita kan ada panduan riadoh ya, itu dari kiai saya. Di panduan itu tinggal ngikut aja, tinggal baca aja, tinggal diikutin, tinggal diamalkan, karena di sana amalannya sudah tertata. Kapan ngamalin sholawat, kapan ngamalin istighfar, kapan ngamalkan zikir-zikirnya, sholat hajatnya, duhanya, itu sudah tertata semuanya. Tinggal lihat aja, diikutin insya Allah. Dan kita juga ada materi-materi lainnya seperti ini ya, meditasi dan lain sebagainya. Ada, pokoknya seru. Dan insya Allah kita bimbing, dengan izin Allah kita bimbing ya, tim Mahkota Hati, insya Allah kita bimbing sampai hutang Anda selesai, insya Allah teman-teman semuanya. Baik, ada yang bertanya ke saya itu begini, Pak Ustadz tuh selalu bilang lepaskan saja hutangmu, pasrahkan saja hutangmu pada Allah, biarkan Allah itu yang bekerja, biarkan Allah yang menunjukkan jalan. Caranya gimana Pak Ustadz? Cara melepaskan hutang, cara memasrahkan hutang itu bagaimana caranya? Nah kira-kira begitu pertanyaannya. Ya ini kan sesuai pengalaman saya ya, saya selalu bilangkan lepaskan saja hutangmu, titipkan saja hutangmu, pasrahkan saja hutangmu. Bukan hanya hutang, semua masalah sama Allah. Yang penting kita lakukan terbaik, lakukan yang terbaik, perbaikin ibadah, perbaikin hati dan pikiran. Terus bagaimana cara melepaskan? Berat Pak Ustadz rasanya, apalagi sudah jatuh tempo ini, kekhawatiran tinggi, takut, cemas, gelisah gitu ya. Pak Ustadz selalu bilang jangan pikirkan hutang, gimana nggak dipikirkan, karena besok harus bayar hutang itu pakai uang. Nah kira-kira begitulah. Ya jadi gini ya, ini sesuai pengalaman. Kalau saya sih, saya itu bilang begini ya, jangan pikirkan hutang, lepaskan hutang. Ya itu pengalaman saya, bukan berarti kita tuh nggak mikirkan hutang gitu ya. Saya nih ya, bahasa saya itu begitu. Hutang itu tetap kita pikirkan. Tapi kalau kita fokusnya terlalu mikirkan itu, kita otak kita ini bisa error, pikiran kita ini bisa error. Apalagi kalau kita sudah berikhtiar sana sini, pinjem ke teman, pinjem ke sini nggak ketemu, cari kerjaan nggak ketemu, terus kita memaksakan diri, itu kalau kita lakukan, kita pikirkan terus, kita bisa stres, bisa jadi kita bisa hang. Makanya berkali-kali saya katakan, ketika Anda sudah mentok, sudah nggak bisa berbuat apapun, padahal Anda sudah berikhtiar sana sini, stop,
Jangan paksa pikiran itu. Kalau Anda pikirkan terus, Anda bisa stroke, bisa stres gitu ya, bisa mengambil jalan pintas lah. Bahkan banyak yang WA sama saya itu, ya Ustaz, saya sudah putus asa, mau mati saja. Itu akibatnya apa? Terlalu memaksakan diri memikirkan itu karena beban hutang itu. Saya berkali-kali katakan, karena gini ya, orang yang berhutang itu mentalnya dihajar. Saya bilang, sudah lepaskan saja, pasrahkan saja sama Allah. Ketika Anda sudah berikhtiar semaksimal mungkin dan Anda nggak ketemukan jalan keluar, stop. Katakan langsung dalam hati, ya Allah, aku sudah berikhtiar sesuai dengan kemampuanku dan aku belum ketemukan jalan keluar, Kau belum izinkan itu. Aku pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Sampai di situ. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini bahwa besok itu harus dapat seperti ini. Nggak bisa, teman-teman, nggak bisa kita jamin. Itu semuanya kehendak Allah. Makanya perkuat dengan banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar. Supaya apa? Supaya hati kita kuat. Nah, lepaskan hutangmu itu. Bagaimana cara melepaskan itu? Itu tadi, ketika Anda sudah berikhtiar dengan segala kemampuan, kemudian Anda nggak menemukan solusi dan mentok lah gitu ya, udah lepaskan ke Allah, kembalikan segera ke Allah. Ketika kita sudah tertekan gitu ya, pikiran kita sudah sumpek, dada sesak, jangan Anda ikuti terus pikiran itu. Tarik nafas, katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku nggak mampu menghadapi ini, ku pasrahkan segalanya padamu ya Allah, aku yakin Kau pasti menolong. Hanya sebatas itu. Kenapa? Karena yang membuat mentok itu ya Allah. Ditutup tuh jalan-jalannya. Berarti kalau sudah begitu, maunya Allah, kita datang kepadanya, kita nyerahkan urusan itu kepadanya, sujud kepadanya, minta kepadanya. Selalu ya di video-video saya sebelumnya saya katakan, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah ente, aku yang bisa, kira-kira gitu ya, bahasa saya yang menyampaikan begitu ya. Ente tuh nggak bisa menyelesaikan sini, datang padaku, aku bisa menyelesaikan utang ente, kira-kira gitu ya. Itu bahasa saya. Artinya apa? Ketika Anda sudah mentok, nggak bisa melakukan apapun itu, bahkan Anda sudah berikhtiar, sudah balikkan ke Allah. Terus mau kemana lagi kita lari? Mau kemana? Dunia ini milik Allah, semuanya milik Allah. Ikhtiar kita sudah berupaya semampu kita. Sudah datang ke teman, sudah ke teman si A, si B, sampai si Z misalnya, kita nggak ketemu juga solusinya. Terus ente mau lari kemana? Jalan satu-satunya apa? Pasrah kepada Allah. Pasrah, teman-teman semua. Jadi yang penting itu kita sudah bergerak, sudah berikhtiar sebagai kewajiban kita untuk menjemput pertolongan Allah, tapi belum juga dibuka sama Allah. Terus kita mau bilang apa? Ya pasrah ke Allah, datang ke Allah, berarti Allah akan menanggung jawabin itu semua, karena kita sebagai hambanya sudah melakukan kewajiban kita, ikhtiar semaksimal mungkin dengan kemampuan kita. Selebihnya Allah. Makanya saya katakan, udah lepaskan ke Allah, jangan paksakan pikiran Anda. Aduh gimana ini ya Allah. Lebih bagus daripada begitu, udah panggilin aja tuh Allah, ya Allah gimana nih ya Allah, tolong ya Allah. Banyak istighfar, banyak baca la haula wala, banyak sholawat. Toh kalau kita terlalu memikirkan persoalan hutang itu, ya kita memang lagi banyak hutang. Kalau kita sudah berikhtiar sana sini belum ketemu solusinya, mau lari kemana? Kita nggak bisa, teman-teman semuanya. Jalan satu-satunya apa? Pasrah. Ridho dengan kalimat begitu, la haula wala quwata illa billah, ya Allah tiada daya dan upaya kecuali pertolonganmu. Selesai. Ente dimaki, ente dihina, ya itulah yang terbaik dan itulah takdir yang memang Allah tetapkan untuk kita. Dan saya meyakini ketika itu yang terjadi, itulah cara Allah membuat diri kita tuh supaya datang dan kembali kepadanya. Kita tobat, kita ditempeleng tuh sama Allah. Selama ini mungkin kita bandel, selama ini kita nggak memperhatikan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat dan lain sebagainya. Ditempeleng kita tuh sama Allah supaya kita sadar. Nah kadang-kadang cara Allah itu begitu ya, dengan cara halus nggak juga, ya sudah dibuat kita susah. Ditutup tuh jalan-jalan sama Allah sebagai tanda kita untuk kembali kepada Allah. Jadi itu cara melepaskan, menurut saya itu begitu. Yang penting ikhtiar dulu. Ketika sudah nggak ketemu jalannya, sudah lepaskan ke Allah. Terus ya apa yang kita lakukan? Ya sudah, perbaikin ibadah, minta ampun, sujud sama Allah, nangis, merengek, ngadu sama Allah. Daripada kita berkorek sana sini ke orang lain yang nggak jelas, kita lebih bagus ngadunya ke Allah. Ya Allah gimana ini, ya Allah tolong, ya udah lebih bagus nangis ke Allah.
mau sampai berlinang air mata banyak sampai 1 ember juga nggak apa-apa, yang penting sudah ke Allah. Dan Allah itu ketika memang kita ini ya ditimpa ujian, Allah itu ingin dengar rintihan hati kita. Udah, ngeluhkan aja sama Allah, tumpahkan aja semua sama Allah. Ya Allah, aku begini, ya Allah maafkan aku. Makanya selalu saya katakan, jadikan saja semua itu, konversikan ke dalam dosa kita. Bentuk dosa kita, anggap aja itu sebagai hukuman atas dosa-dosa kita yang lalu-lalu itu. Itulah yang harus kita jalanin. Nah, tahap awal itu begitu, nggak apa-apa. Karena itu memang lagi proses. Yang penting berarti itu tanda sama Allah. Yang penting kita perbaiki diri, perbaikin ibadah, hadapin semuanya. Benar-benar kita mohon perlindungan sama Allah. Kalau kita memaksakan terus pikiran itu dari kemana ini, harus kemana ya, segala macam lah, kita paksa nih otak kita bisa hang, bisa ngambil jalan pintas. Setan tuh terus menggoda, udah bunuh diri aja dan segala macam, minum racun. Itulah yang sering-sering terjadi karena tekanan pikiran, tekanan beban, tekanan mental. Akhirnya dia nggak sanggup mikir, ngambil jalan pintas, bunuh diri. Jangan seperti itu. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha penolong. Nggak mungkin Allah nggak nolong, karena Allah itu maha penolong. Yang penting kita datang ke Allah, minta ampun ke Allah, benar-benar akuin sama Allah bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Sudah, selebihnya jalanin hidup itu seperti seharusnya, bagaimana seperti aktivitas kita biasa. Yang penting kita ngadunya ke Allah. Cuma sebatas itu teman-teman sekalian. Selebihnya apa? Ya takdir Allah yang berjalan. Banyakin doa, perbaikin hati, berpikir selalu positif, bertindak yang positif, bersikap yang positif, insya Allah yang dapat positif. Berprasangka baik sama Allah bahwa di tengah-tengah kita lagi terpuruk, kita tetap berusaha berbaik sangka bahwa inilah yang terbaik, insya Allah kebaikan itu akan datang. Itu teman-teman semuanya. Oke, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.